Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi mulai dari pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu, guys. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu dengan kartu yang saya pegang ini bukan merupakan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu di balik dari informasi dan perencanaan yang sedang kamu susun di dalam kehidupan kamu. Lagi-lagi yang memutuskan adalah Sang Pencipta, guys. Nah, sebelum saya juga mengambil kartu satu persatu dengan kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Oke guys, kita mulai saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya serahkan terhadap keputusan dan pola pemikiran teman-teman. Apakah berpikiran secara positif atau berpikiran secara negatif. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini harus melayani Tuhan. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu informasi atau suatu gambaran baik dari diri kamu, ataupun baik terhadap pasangan kamu, ataupun baik terhadap orang yang telah meninggalkan diri kamu, baik di dalam circle kamu? Apakah informasi tersebut bersifat positif atau bersifat negatif? Kita langsung saja guys terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini guys, dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini berunsurkan 4 unsur: air, api, tanah, dan udara. Kemunculan kartu ini seakan-akan memberikan 4 unsur tersebut mengarah kepada diri kamu kah, atau memang mengarah kepada pasangan kamu, atau memang mengarah terhadap seseorang yang telah meninggalkan diri kamu, atau memang mengarah terhadap orang yang berada di dalam circle kamu. Saya tidak tahu guys, tetapi dengan kemunculan kartu ini, 4 unsur tersebut ingin berbicara terhadap diri kamu, ingin melepaskan suatu bebankah, atau memang suatu permasalahan yang ingin kamu selesaikan.
Kemunculan kartu ini sangat positif terhadap diri kamu, guys. Kenapa saya mengatakan seperti itu? 12 zodiak dengan 4 unsur sedang mendukung apa yang kamu perbuat dan apa yang sedang kamu lakukan. Nah, kalau saya mengkaitkan terhadap diri kamu dari segi hubungan asmara, baik LDR, dengan kemunculan kartu ini, seakan-akan ada suatu kabar yang akan kamu terima. Apakah kabar tersebut berupa ikatan atau memang berupa ikatan yang sudah akan pisah? Tetapi saya melihat satu energi tersebut, ada suatu tindakan yang ingin dia lakukan terhadap hubungan yang dia jalankan. Saya tidak tahu tindakan apa yang dia lakukan. Setidaknya 4 unsur ini sedang berpihak terhadap satu energi tersebut. Nah, kalau saya mengkaitkan diri kamu terhadap hubungan rumah tangga kamu, kemungkinan akan ada suatu masalah ataupun suatu tindakan yang akan memberikan suatu kabar, di mana kabar itu memberikan diri kamu sedikit menghirup udara segar. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang 4 unsur ini sedang mengarah terhadap hubungan rumah tangga kamu, di mana arah ataupun petunjuk tersebut yang seharusnya diri kamu tidak mengharapkan hubungan tersebut diperbaiki, tetapi dengan kemunculan kartu ini akan ada salah satu pihak yang akan meminta maaf terhadap satu energi, dan dia akan mengubah segala tindak tanduknya. Nah, kalau saya berbicara terhadap orang yang telah meninggalkan diri kamu dengan kemunculan kartu ini, cepat atau lambat dia akan memberikan satu kabar yang akan memberikan diri kamu suatu momen yang terkejut. Kamu tidak akan menyangka apa-apaan. Pasti itu akan terjadi, guys. Nah, kalau saya berkata dan mengaitkan diri kamu terhadap orang yang berada di dalam circle kamu, kemungkinan dengan kemunculan kartu 4 unsur ini, dari sisi negatif, saya melihat ada energi yang sedang berusaha menyelesaikan suatu masalah, di mana masalah tersebut timbul dari tindakan dia sendiri. Kalau saya berbicara dari sisi positif, di mana seseorang ataupun satu energi akan menerima suatu kabar, di mana kabar tersebut sesuai dengan harapan dia. Bagaimana kartu di bawahnya, guys? Muncul kartu Five of Swords, di mana kemunculan kartu kedua ini seakan-akan memberikan diri saya suatu reaksi ataupun suatu energi terhadap satu orang, di mana satu orang tersebut sedang menyelesaikan suatu konflik yang dia terima. Kenapa saya mengatakan suatu konflik yang sedang diterima? Mungkin salah satu pihak sedang memberikan suatu manipulatif terhadap diri kamu. Saya tidak tahu manipulatif apa yang dia lakukan terhadap diri kamu, tetapi dengan manipulatif yang dia berikan tersebut kepada diri kamu, membuat diri kamu itu merasa kacau,
merasa ingin memberikan suatu perlawanan. Karena muncul kartu Five of Swords, di mana kartu Five of Swords ini mengartikan konflik batin, manipulatif dari orang lain, atau memang diri kamu sedang melakukan manipulatif terhadap seseorang, di mana ketika diri kamu melakukan manipulatif tersebut kepada orang lain karena memang diri kamu merasa sudah dikecewakan. Nah, kalau saya mengkaitkan antara kartu Five of Swords dengan kartu pertama, kemungkinan akan ada suatu tindakan di mana tindakan tersebut akan menyelesaikan terhadap apa yang kamu terima. Konflik yang kamu terima tersebut cepat atau lambat akan terselesaikan, baik dari segi pekerjaan, baik dari segi finansial, baik dari segi asmara. Semua akan berubah ini, guys. Ini dia. Nah, bagaimana di bagian keduanya? Muncul kartu 4 pedang yang bersilang. Kemunculan kartu ini saya melihat terhadap satu energi di mana pemikiran dia masih merasa ada sesuatu hal yang bertentangan ini. Apakah pertentangan itu dia yang membuat, atau memang ada seseorang yang membuat suatu masalah sehingga memunculkan suatu pertentangan? Kalau saya mengkaitkan terhadap kartu Five of Swords, pertentangan yang kamu terima sebenarnya bukan dari tindakan yang diberikan orang lain terhadap diri kamu. Sebenarnya itu pertentangan berada di dalam batin kamu. Batin ataupun jiwa spiritual kamu. Kamu sudah tahu bahwasannya seseorang sudah melakukan suatu manipulatif terhadap diri kamu. Tetapi diri kamu bukan keluar dari manipulatif tersebut. Seharusnya diri kamu selesaikan. Tetapi ketika diri kamu menyelesaikan manipulatif itu, masih ada di dalam batin kamu yang mengganjal. Saya tidak terima kenapa dia yang mendapatkan. Walaupun sudah saya selesaikan, saya tetap tidak terima. Itu batin yang sedang kamu rasakan. Nah, bagaimana guys kartu selanjutnya? Muncul kartu The High Priestess. Jiwa spiritual atau seseorang yang memiliki wawasan yang lebih tinggi dan bersifat dewasa. Kartu ini melambangkan seseorang yang sangat tinggi jiwa spiritualnya di dalam kartu tarot. Memang diri kamu sedang mengalami suatu pertentangan, tetapi dari pertentangan yang sedang kamu lakukan ataupun yang sedang kamu terima, seharusnya kamu bisa menetralkan sisi batin kamu. Sebenarnya diri kamu harus bisa menyelesaikan konflik yang sedang kamu terima. Ada jiwa ketenangan yang sedang saya lihat ini dari batin kamu. Apakah diri kamu ingin melakukan suatu keputusan bersifat perlawanan, atau memang diri kamu tersebut sudah menganggap, biarkan saja. Saya sudah bodoh amat. Kalaupun memang hasilnya seperti itu saja, ya apa mau boleh buat.
Setidaknya saya sudah melakukan sebagaimana kewajiban saya, walaupun memang hasilnya nanti ada suatu konflik dan pertentangan, bodoh amat. Ini dia guys, kartu selanjutnya. Muncul kartu The Hangman. Seseorang yang masih dilema, seseorang yang masih ragu, seseorang yang masih bimbang. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya tunjuk ini. Kepala berada di bawah, kaki berada di atas. Satu energi saya melihat dia sudah melakukan semampu dia sudah bekerja semampu dia, tetapi dengan apa yang dia lakukan, dengan semampu dia tidak mendapatkan sesuai dengan harapan dia tidak mendapatkan sesuai dengan ekspektasi dia. Sehingga membuat diri dia berpikiran, bodoh amat aja. Mau dapat atau tidak dapat, mau terselesaikan ataupun tidak terselesaikan, setidaknya saya sudah berjuang. Teman-teman bisa menelaah sendiri apa arti dari yang saya katakan. Dan kenapa saya mengatakan kata dia? Kata dia itu saya tujukan terhadap diri kamu. Diri kamu di sini masih ragu, diri kamu di sini masih bimbang terhadap apa yang ingin kamu lakukan. Di sisi lain, kamu masih ragu, tetapi jiwa batin kamu memberikan suatu ketenangan. Ya ibaratnya batin kamu sebagai penyelamat. Nah, bagaimana di bagian ketiganya, guys? Muncul kartu Nine of Swords. Apakah diri kamu itu merasa dilema karena memang pemikiran kamu itu sedang kacau? Karena muncul kartu Nine of Swords, seseorang dalam posisi apapun dia masih kacau, pemikiran dia masih berantakan. Apapun yang dia lakukan dan apapun yang dia tindakan, semua tidak sesuai dengan harapan dia. Kenapa guys? Atau kalau saya berbicara dari sisi lainnya, kemungkinan dengan kemunculan kartu Nine of Swords ini, untuk kedepannya akan ada satu energi yang akan merasakan suatu kekacauan yang sangat berat. Ini dia guys, untuk kedepannya. Saya tidak tahu apakah diri kamu atau memang pasangan kamu atau memang orang yang telah meninggalkan diri kamu atau memang orang yang berada di dalam circle kamu. Akan muncul ini seseorang untuk kedepannya merasa kacau di dalam kehidupannya. Kartu selanjutnya muncul kartu Queen of Swords. Kekacauan yang dia rasakan dibuat oleh orang lain berupa manipulatif yang sangat berat. Kartu terakhir, pertikaian. Dari ketiga kartu ini guys, untuk kedepannya saya menarik satu kesimpulan. Akan muncul satu energi yang masih mengalami situasi pertikaian, di mana pertikaian tersebut bersumber dari manipulatif dan
memunculkan suatu kekacauan di dalam pemikiran dia, dan kehidupan dia akan berantakan. Ini dia guys. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.